Halo, selamat datang kembali di channelnya Kang Azam. Hari ini kita akan melanjutkan memodeling sebuah mockup odol ya atau pasta gigi di Photoshop bagian kedua. Untuk kalian yang belum sempat mengikuti tutorial saya yang pertama, silahkan klik link bagian pertama atau part pertama. Atau kalau kalian malas ingin langsung mengikuti bagian kedua, silahkan file si mockup ini berbentuk PNG-nya sudah saya sertakan linknya ya, tinggal download aja gratis. Oke, yang pertama kita akan kasih background ini pakai warna biru, lumayan ya, jadi sekarang jadi kelihatan. Ini kasih nama background atau BG atau apapun bebas, kita perbesar. Yang pertama kita akan buat dulu ininya nih, si badannya ya, yang nanti kita akan kasih desainnya. Ini layernya ganti nama ke raw. Kita masih di layer raw, perbesar, lalu pencet P untuk beralih ke pen tool. Kita akan membuat kerangkanya dulu ya. Nah, sudah selesai membuat kerangkanya ya, masih di pen tool, klik kanan, lalu pilih make selection. Pilih OK aja, tidak perlu dirubah nilainya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Ctrl J untuk menduplikat si layer raw-nya. Kita ganti namanya menjadi body. Nah ya, jadi seperti ini. Nah, si body ini yang nanti akan kita kasih desain. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan memberikan lagi si kerangka pada odol yang ini ya. Langkahnya sama, kita ke layer raw ya, seperti biasa, pakai P atau pen tool. Dari sini aja karena desainnya sampai sini. Nah, sudah selesai, kita klik kanan lalu make selection, lalu Ctrl J, ini kasih body 2 ya, artinya ini body untuk odol yang kedua ya. Sekarang kita lanjut mendesain ya. Buka desain kalian, klik file lalu place embedded. Nah, odol ya. Odolnya tarik ke sini. Ini seharusnya betul di sini. Ctrl T, klik kanan di store supaya bisa mengarahkan si desain kemanapun yang kita mau. Kita coba segini. Opacity-nya kurangin dulu. Kayaknya kurang ya. Klik kanan lalu warp. Terus atur lagi. Nah, udah segini juga nggak apa-apa, enter. Kembalikan lagi opacity-nya menjadi 100. Ini klik kanan di sini ya, klik kanannya, lalu convert to smart object, dan body 2-nya hilangin dulu. Lalu tahan kontrol, klik mouse bagian kiri di body ya. Nah, kayak gini. Oh, jadi muncul kerangka si body satu ini. Lalu pilih ini, add layer mesh. Nah, kan udah nyatu ya. Sekarang tinggal mainin deh yang namanya lighting, shadow-nya. Ini bodinya harusnya di convert to smart object. Klik pada layer body, Ctrl J 3 kali, 1, 2, 3. Lalu pilih ketiga layer yang sudah di copy tadi. Geser ke folder baru ya. Ini namanya efek. Kita namain lagi. Yang ini shadow, ini tone, dan yang paling atas lighting. Nah, yang layer tone dan lightingnya nonaktifin dulu. Kita fokus ke shadow, normalnya ganti ke linear burn. Terus ganti ke sini, terus pilih linear.g. Nah, ini kan belum berubah ya, karena si folder ini harusnya ada di atas. Nah, kan pada layer tone, kita ke image, adjustment, lalu level. Kita atur saja levelnya. Lalu pada menu lighting, normalnya ganti ke screen. Dan kembali ke image, adjustment, level, atau Ctrl R. Pilih lagi.
atur lagi ya, mau segimana pengennya. Nah, kan udah ya, udah nyatu ya. Kalau udah dirasa mantap, kita lanjut ke body kedua. Sebentar saya kasih dulu folder ya, biar nggak acak-acakan. Ini grup 1, body 1. Dan ini desain ya berarti. Desain. Lalu ini bodinya. Body. Nah, kalau kayak gini kan enak, disusunnya jadi rapih. Lalu ke menu body, klik kanan, convert to smart object, terus pilih desain lagi yang ini. Opacity-nya kurangin dulu biar terlihat jelas. Gedein dulu, Ctrl T, klik kanan, ke distort dulu deh. Lalu klik kanan lagi, warp. Langsung ke warp juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini nggak apa-apa, lebih dilebihkan aja. Oke, sudah selesai. Kita kontrol di sini ya. Lalu pilih yang ini. Nah, udah. Ini opacity-nya saya kembaliin lagi. Nah, beda kan sama yang ini? Oke. Pada body 2, Ctrl J lagi 3 kali. Lalu dikasih folder lagi. Body 2, FX atau efek. Terus ini hilangin dulu. Ini lighting. Terus ini tone. Dan ini shadow. Tahapannya sama sih kayak tadi ya. Normal ke linear burn. Terus jangan lupa ininya si folder ini ke atasin. Nah, biar terlihat. Tone-nya kita ganti ke linear dode. Lalu pergi ke image adjustment level. Kita atur lagi. Nah, oke, segini cocok. Dan gini kita ke lighting-nya. Ganti ke screen, image adjustment level lagi. Sebenarnya tahapannya sama sih. Kalau misalkan dirasa masih kurang penempatan, silahkan diatur lagi ya. Oke, sudah selesai. Seperti inilah kira-kira contoh dari mockup odol ini ya. Sekarang kita save ke JPG. Wah, lumayan ya untuk nambah portofolio. Baiklah, dengan ini tutorial membuat sebuah mockup odol bagian kedua sudah selesai ya. Tinggal kalian atur-atur aja desainnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir, yang sudah menonton, sekaligus mensubscribe channel ini. Sehat selalu. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan tutorial ini. Tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah!